Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awalil Rizky, dalam platform X atau Twitter kali ini membacakan dan sedikit menjelaskan 3 cuitan saya yang saling terhubung. Topiknya adalah soal postur itu perawakan atau gambaran umum dari pendapatan negara di dalam dokumen KEM PPKF. Apa itu KEM PPKF? Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2026 ya, ini 2025 sekarang ya, yang diajukan oleh atau disampaikan oleh Menteri Keuangan pada 20 Mei lalu di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi KEM PPKF ini semacam pra APBN ya, dokumen disampaikan ke DPR setiap tahun untuk pertengahan Mei, biasanya tanggal 20 itu kepada DPR. Nah, di dalam dokumen tersebut ya kurang lebih 200-300 halaman, tiap tahun berubah ya. Nah, di dalamnya ada salah satunya yang disebut dengan postur makro fiskal ya, makro fiskal. Postur kita sudah pernah belajar di kanal ini, APBN, ada pendapatan, belanja, kemudian surplus atau defisit, kemudian pembiayaan. Nah, ini postur itu, postur makro namanya lah, postur garis besar. Nah, di sana disebutkan kisaran target. Nanti APBN yang memastikannya 2026 dinyatakannya tidak dalam rupiah, tapi dalam besaran persentase atas PDB. Jadi pendapatan negara ditargetkan berapa sampai dengan batas atas, batas bawah untuk 2026. Nanti APBN akan menetapkannya pada waktu pembahasan mulai 17 Agustus nanti. Nah, di situ disebut untuk tahun 2026 ini kisarannya adalah 11,71 sampai dengan 12,22% dari PDB, batas bawahnya 11,71, nah batas atasnya 12,22. Itu target batas bawah, target batas atas. Nah, di grafik itu saya gambar tuh untuk kita bisa memiliki pemahaman atau sedikit gambaran target 2026 ini dibandingkan dulu bagaimana. Nah, itu saya gambar di grafik data dari tahun 2005. Jadi dari 2005 sampai dengan 2004 itu adalah realisasi. Bukan APBN-nya tapi realisasinya. Nah, meskipun yang 2024 masih bersifat angka sementara tapi nggak jauh dari itu karena itu adalah unaudited. Jadi itu ada presentasi. Nah, di tahun 2024 tadi capaiannya 12,84% dari PDB tahun 2024. Menarik kan? Target di 2026 ini lebih rendah dari realisasi 2026. Nah, juga ada target 2025 yang sudah ditetapkan di APBN 12,36%. Ini juga sudah cukup jarang ya. Targetnya lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya. Dan target tahun berikutnya lebih rendah lagi dari target tahun yang sedang berjalan. Nah, itu gambar. Nah, gambar biru sampai dengan 2024 realisasi. Yang khusus 2025 itu adalah dari APBN. Terus saya kasih batas merah. APBN dan KEM PPKF itu berupa rentang. Yang orange itu rentang batas atas artinya maksimal kita berharap sampai begitu. Yang biru adalah batas bawah. Apa kesimpulannya? Nah, nampaknya target batas bawah 2026 sampai dengan 2029 itu realistis. Sementara atasnya terlalu melompat harapan. Ya, ya keinginan, kemauan. Nah, kalau secara teknokratis yang biru lebih merupakan cerminan proyeksi dari Kementerian Keuangan sebenarnya, dan itu artinya sampai tahun 2029 nanti pemerintah sebenarnya sudah mengakui masih akan kesulitan meningkatkan pendapatan negara. Nah, cuitan kedua adalah rincian dari itu. Kan pendapatan negara itu terdiri dari 2 kelompok besar. Pendapatan perpajakan, penerimaan perpajakan dengan penerimaan negara bukan pajak. Perpajakan ya, bukan pajak. Perpajakan itu lebih luas dari pajak. Nah, itu seperti tadi. Kalau di grafik saya itu yang sampai 2024 adalah realisasi, yang 2025 APBN, 2026 sampai 2029 adalah KEM PPKF, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal yang baru diajukan. Nah, lihat capaian 2024 itu sebetulnya 10,20
4%. Tetapi dari batas bawah yang ditargetkan 2026 ini turun ya, 2025 juga sudah diturunkan itu. Jadi batas bawahnya 10,08 dan seterusnya. Nah batas atas itu tinggi, bahkan sampai ke 15,01% di 2029 tadi. Nah, ini yang biasa dikenakan tax ratio. Jadi tax ratio-nya mau digenjot sampai 15% pada tahun 2029, tetapi juga dikhawatirkan atau target realistisnya hanya 11,5%. Jadi dari sisi ini pun pemerintah ini sudah mengakui untuk meningkatkan tax ratio ini kelihatannya belum, kalau saya boleh menilai belum punya gambaran, masih harapan. Kalau as usual ya yang biru itu dengan sedikit effort ya. Kan karena naik juga yang birunya, biru itu batas bawah itu kan naik juga, berarti mungkin sudah dianggap Kortek sudah berjalan, beberapa langkah reformasi perpajakan sudah menghasilkan, tapi belum terlampau yakin untuk garis orange itu perpajakan. Nah, kemudian bagaimana dengan yang PNBP, penerimaan negara bukan pajak? Nah, yang ini menarik ya. Perpajakan tadi meskipun batas bawah juga diproyeksikan meningkat dari yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Yang batas atas adalah ambisi gitu, atau harapan. Nah, yang PNBP ini justru tidak ya. PNBP ini batas bawah maupun batas atasnya itu lebih rendah dari capaian sebelumnya. Nah, jadi sebagai contoh di tahun 2026 ini targetnya 1,63 sampai dengan 1,70, tipis ya jaraknya. Nah, sementara di 2024 kemarin realisasinya 2,48%. Jangan lupa loh dari PDB di 2024 itu adalah berapa 22.139 ya, kalau 2,5% dari itu kan urusannya kalau 1% aja kan sudah 225-an ya, jadi banyak ya, jadi maksudnya itu menyangkut ratusan triliun. Nah ini turun menarik kan, mengapa pemerintah saat ini memproyeksikan PNBP justru turun. Kalau di YouTube saya ini banyak netizen, kenapa kita tidak mengoptimalkan sumber daya alam, kita kan kaya sumber daya. Kalau dari sisi ini sebenarnya pemerintah malah menganggap kita akan lebih sedikit di depan memperolehnya. Negara loh ya. Nah ini terserah, ini diskusi kemana-mana nanti. Itu satu. Yang kedua juga ada soal lain. Di antara PNBP itu ada laba BUMN yang dimasukkan ke APBN. Kita sudah mendengar, katanya rencananya laba BUMN itu akan diserahkan kepada Danantara. Nah, itu juga mungkin yang mendasari proyeksi yang turun ini. Sekalipun pertanyaan seriusnya, loh kalau begitu Danantara ke APBN apa? Nah, belum ada lagi, belum ada di camp PPK belum terlihat. Malah yang ada mengurangi bagian PNBP. Nah, gitu kira-kira ya. Nanti dalam waktu dekat saya akan melakukan assessment, tidak sekedar mencuit seperti ini, tapi ini sebagai permulaan, mudah-mudahan memberikan informasi kepada para pemirsa kanal saya, dan saya sangat berharap jika ibu bapak saudara-saudara punya akun Twitter bisa memfollow akun saya untuk saya bisa berbagi apa yang saya ketahui, dan mungkin juga bisa request oleh ibu bapak terhadap hal-hal yang seandainya saya bisa melakukan assessment, analisis, atau hanya sekedar berbagi informasi.